Ikatan Pendeta dan Pekerja. Setelah acara ibadah di sini, maka akan dilanjutkan. Kondisi apapun dipersiapkan oleh Allah. Akan kami ingat dan pegang terus. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat disilakan. Di dalam acara pemakaman Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Palando STH, yang saya kasihi dan saya hormati keluarga besar pemangku duka, yang saya kasihi Bapak Ibu Ikatan Pendeta dan Pekerja GIPS Ultra, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Kami menyampaikan untuk acara pada hari ini, yang dimana saat ini saya membawakan adalah sepatah kata dari protokol. Yang kedua adalah pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh BPM Sinode GIPS Ultra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris BPM Sinode GIPS Ultra, Bapak Pendeta Yotam Lutehe STH. Kemudian kata-kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Maranatha Lepo-Lepo. Ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Dr. Andus Parulian Sitorus. Kemudian kata sambutan berikutnya dari Badan Pekerja Majelis Sinode GIPS Ultra. Yang selanjutnya adalah ungkapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Saimani STH. Acara selanjutnya yaitu ibadah. Setelah acara ibadah di sini,
maka akan dilanjutkan dengan ibadah di gedung gereja Jemaat Maranatha. Setelah dari Jemaat Maranatha, ibadah akan dilaksanakan di tempat pemakaman duka. Olehnya itu kami persilahkan. Nama Pendeta Emeritus Yohanes Palando, Ham Ayo. Nama Ibu D. Karempu. Beliau terlahir sebagai anak keempat dari 7 bersaudara. Riwayat pendidikan di Makassar. Sebagai utusan GIP Sultra tahun 1968 dan menyelesaikan studi sarjana muda teologi SMTA pada tahun 1971. Kedua, praktek pelayanan di Lubuk Banggai oleh STT Makassar pada tanggal 25 Desember 1971 sampai dengan 15 Februari 1972. Proses pelayanan dan pekerjaan berdasarkan SK nomor 047/KPTS /MPTS/16/72 oleh MPH Sinode GIP Sultra, ditugaskan untuk melayani Jemaat Kolaka, Jemaat Watalara, Jemaat Transat, dan Jemaat Tohua sebagai pendeta jemaat berstatus vikaris tanggal 1 Juni 1972 sampai dengan awal September 1973. Berdasarkan SK nomor 14 tahun 1973 oleh PH Sinode GIP Sultra, menugaskan beliau untuk melayani Jemaat Dawi-Dawi sejak tanggal 5 September 1973 sampai dengan 1975. Yang ketiga, ditabiskan menjadi pendeta GIP Sultra di Jemaat Okumene Kendari pada hari Minggu tanggal 4 November 1973. 4. Pada tahun 1975 sampai 1982 oleh MPH Sinode GIP Sultra ditugaskan untuk melayani Jemaat Antam Pomala. 5. Mengikuti sidang raya ke-9 Dewan Gereja Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 31 Juli 1980 di Manado, Tomohon, wilayah 82 sampai 86. Oleh PH Sinode GIP Sultra menugaskan beliau untuk melayani Jemaat Mobebe dan Tinondo. 7. Mengikuti kursus penataran pendeta pada Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 4 Oktober 1985. Pada tahun 1986 sampai 1988 oleh PH Sinode GIP Sultra menugaskan beliau untuk melayani Jemaat Raha, Bangunsari, dan Maligano. 9. Pada tahun 1988 sampai 1990 oleh PH Sinode menugaskan untuk menjadi ketua wilayah Buton dan Muna dan melayani di Jemaat Bau-Bau dan sekitarnya. Pada tahun 1990 sampai 1992 melanjutkan studi di STT Inde Makassar pada program S1 dan mendapat gelar sarjana teologi. Pada tahun 1992 sampai 1997 oleh MPH Sinode GIP Sultra menugaskan beliau untuk melayani di Jemaat Pomala. Sejak bulan Mei 1997 sampai dengan Maret, MPH Sinode GIP Sultra menugaskan beliau sebagai Sekretaris Komisi Kategorial Sinode GIP Sultra. 13. Kunjungan ke Jerman pada tanggal 14 September sampai dengan 28 Oktober 1998. 14. Berdasarkan surat tugas nomor 27/1 Romawi A menugaskan beliau untuk melayani bakal Jemaat Lepo-Lepo. 15. Berdasarkan SK nomor 25 tahun 2004 ditetapkan untuk melayani Jemaat Lepo-Lepo penuh waktu dan dibebaskan dari tugas Sekretaris Komisi Kategorial Sinode GIP Sultra. 16. Berdasarkan SK nomor 01/1 Romawi A.2 tahun 2006 pada tanggal 25 Juni 2006 oleh MPH Sinode GIP Sultra menetapkan beliau untuk memasuki masa pensiun wajib bekerja GIP Sultra. 17. Dalam masa pensiun, almarhum sempat mengikuti sidang raya
ke-15 Persekutuan Gereja Indonesia di Mamasa, Sulawesi Barat sebagai peninjau dari tanggal 17 sampai 24 November 19. Almarhum menikah dengan Emi Lapohiu pada tanggal 15 September 1974 di Gep Sultra Jemaat Rate-Rate. Dalam pernikahan ini beliau mendapat atau dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama ada Rifari Palando Eskom, Siska Palando Eskom MM, dan Ilah Palando dengan 3 anak mantu, yakni Evangelis Hemor SPD, Masuri SKM MKN, dan Yarid Bartimeus. Almarhum dikaruniai 6 orang cucu. Yang pertama Clara Deva Natalia Palando, Juan Deva Nopan Palando, Elvano Etsar Masuri, Septuaginta Clea Gaprilla Bartimeus, Arcel Nepanolan Bartimeus, Ceril Donata Bartimeus. Pendeta Emeritus Johannes Palando STH meninggal atau tutup usia pada tanggal 26 April 2024 di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari setelah menjalani perawatan karena sakit. Demikian Pendeta J. Palando sebagai pemangku duka pada saat ini. Yang kami hormati Ketua BPMS Gep Sultra beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Klasis Kendari dan Konawe Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Gep Sultra yang sempat hadir pada siang hari ini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, bukan karena ada duka cita yang dialami keluarga, tapi kita diberi kesehatan dan kekuatan bisa hadir di dalam acara pelepasan dan pemakaman almarhum. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan kami Lepo-Lepo, dan pada tahun ini yang pensiun di Jemaat Maranatha Lepo-Lepo, pendeta yang sudah pensiun sudah 2 pergi meninggalkan kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Memang beliau ini kurang lebih bertugas 4 tahun. Kami masih beribadah di samping rumah jabatan yang masih papan. Sampai sekarang masih ada bukti sejarah bahwa beliau ini adalah letak tongkat keberadaan Jemaat Maranatha sampai sekarang. Dari bakal sampai jemaat, dia diutus oleh Gep Sultra sebagai pelayan di tempat kami. Memang beliau ini didukung oleh Ibu Eli sangat tinggi pada saat itu, sehingga dengan tongkat sejarah ataupun peletakan dasar-dasar keberadaan Jemaat Maranatha, Bapak Ibu sekalian, terkhusus para pendeta bisa melihat keberadaan keluarga. Mungkin di dalam ibadah-ibadah tidak ada yang kehilangan, tapi secara duniawi pasti kita kehilangan karena tidak ada lagi sapa menyapa di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi yang mengatakan makan Pak, makan Opa, tidak. Tapi karena kita orang percaya kepada Yesus. Yang kami hormati semua rekan sekerja di lingkup sinodal, majelis pertimbangan, dan semua BPM Jemaat Gep Sultra, khususnya yang berkenan Ibu Bapak hadirin beserta perkabungan yang juga sama kasih dalam kehidupan sehari-hari.
Beliau juga adalah figur yang berkesan, penuh dengan senyum, tertawa ya. Bahkan kadang-kadang kalau dia tertawa itu biasa ya, sampai keluar air matanya karena tertawa ya. Itu almarhum pribadi beliau yang kali kita kenal ya, kalau dalam ajaran-ajaran dogma misalnya dalam gereja berdiskusi dengan pendeta. Nah, oleh karena itu pastilah keluarga merasa ditinggalkan dan merasa duka cita dengan pribadi beliau yang begitu baik, begitu berperan di dalam perjalanan sebagai satu keluarga. Ya tentu Ibu Emi yang kami kasih dan hormati, anak-anak semua, bahkan cucu lebih mengenal beliau. Untuk itulah dia telah pergi melalui tugasnya. Kiranya semangat almarhum, pribadi almarhum yang begitu baik ya, penuh ketulusan, kepolosan, kesetiaan dan semangat itu terus menguatkan keluarga. Almarhum boleh pergi, bapak, suami, opa boleh pergi, tapi biarlah semangat almarhum, orang tua yang kita cintai bersama ini tetap hidup, menjadi semangat di dalam kehidupan semua. Salam. Yang terhormat Ketua Sinode Group Sultra dan seluruh jajaran DPM Sinode, yang terhormat para ketua klasis Segep Sultra dan seluruh jajaran DPM klasis, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Pendeta, Jemaat Gep Sultra, Segep Sultra dari denominasi gereja yang lain yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati para pendeta emeritus Gep Sultra bersama para pensiunan pekerja Gep Sultra. Yang saya hormati para penatua diaken jemaat Gep Sultra yang hadir pada saat ini, para tua-tua atau para ketua dari kerukunan keluarga, dari Kastor, dari Pondok Sapata, dari kerukunan Raja Memasak, Bapak Ibu saudara-saudara sebagai anak-anak, karena Tuhan mengaruniakan ayah yang menyenangkan kami, dan sebagai istri maupun sebagai anak-anak, pada tante maupun anak-anak, untuk bisa memperhatikan, memperhatikan merawat orang yang dikasih, mengucapkan terima kasih atas perhatian jemaat-jemaat, atas perhatian saudara-saudara keluarga Henderson, rekan-rekan sekerja di tengah-tengah pergumulan kami keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pelayanan yang kami alami sebelumnya. Berterima kasih kepada BPM Klasis Sinarguna Utara bersama seluruh pendeta, juga BPM Sinode Gep Sultra yang tidak pernah berhenti memberi perhatian. Di dalam Yesus Kristus, Ibu Emi Orlando Lapoyu serta Lina, untuk bersama-sama kita memulai ibadah pelepasan dan pemakaman atas meninggalnya Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Orlando. Silakan jemaat saya undang untuk berdiri. Hidup Dewa nomor 401, bait pertama dan bait kedua kita lakukan.
kesetianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahyan pujian saksian penghiburan yang akan disampaikan oleh paduan suara Semar, Gipsul Terakumene, dan paduan suara Elki, Gipsul Galilea. Dipersilakan secara Segala
membaca dan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, di siang hari ini, di pelataran duka keluarga besar Orlando Labuhin, kami datang menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu. Engkaulah Allah, saudara, rekan-rekan sepelayanan, bahkan jemaat handai tolan dan kerabat, karena Engkau telah memanggil hamba urapan-Mu, Pendeta Emeritus C. Palando, menghadap kembali ke hadapan hadirat-Mu dalam kekekalan dan keabadian, memakamkan hamba urapan-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, dalam ibadah pelepasan dan pemakaman ini, kami hendak membaca dan merenung yang kami alami sebagai manusia adalah merupakan anugerah Allah, pemberian Allah, sebagai cara kami untuk mengalami kehidupan bersama-sama dengan Allah. Kuasai kami dengan hikmat dan roh-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan iman dan pengharapan, baik istri, anak-anak, keluarga, bahkan kami semua yang boleh ada dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suci, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melepaskan kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan kena firman yang tertulis dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan. Selamat siang. Shalom. Terpujilah Allah Bapa di sorga, yang memelihara dan menuntun seluruh kehidupan kita. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita datang dari tempat yang cukup jauh, dari Kolaka, dari Bombana, dari Kolaka Timur, Konawe, bahkan ada yang dari Pulau. Bahwa inilah waktu tepat bagi mereka untuk meletakkan kekasih hati mereka, untuk menyempurnakan kebenaran firman Tuhan. Dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Di tahun ini, Ibu Bapak, kita secara berturut-turut hampir setiap bulan kita berada dalam duka cita dan kesedihan.
secara khusus sebagai gereja Protestan penatua atau diaken dan juga pendeta. Dimulai pada bulan Februari ketika Bapak Pendeta Emeritus Edi Buki meninggal. Bulan Maret kemarin kita kembali berduka ketika Tuhan memanggil Bapak Pendeta Emeritus di antara kita semua. Itu mungkin sebuah kebetulan karena memang gilirannya, sudah gilirannya. Dan kebetulan mereka ada pernah melayani di jemaat Maranatha Lepo-Lepo. Ibu bapak saudara yang kekasih Yesus Kristus, secara khusus Bu Emi Lapohiu Palando dan anak-anak sangat-sangat mengasihi dan mencintai suami dan ayah terkasih. Bahkan sampai sekarang pun rasanya hati mereka belum rela untuk melepaskan suami terkasih. Mereka begitu mengasihi dan mencintai, menyandarkan kehidupan mereka selama kurang lebih waktu yang panjang. Tante Emi berkata, sebenarnya tahun ini kami akan merayakan ulang tahun pernikahan emas kami pada bulan September. Tentulah keluarga berpikir bahwa inilah momen yang tepat yang harus mereka syukuri. Tetapi hari tanggal 25 Bapak Emeritus, Tante dan anak-anak dan keluarga akan melakukannya. Apapun akan mereka lakukan, apapun akan mereka buat. Tahun 2023, sebuah laboratorium di Cina merilis bahwa mereka mengembangkan sebuah teknologi atau penelitian, dan penelitian adalah upaya untuk di Google bisa baca artikelnya. Sana ada artikel itu. Sekarang ini ada 10 jasad di Cina. Mereka membekukan jasad orang yang sudah mati ini karena mereka meyakini bahwa 20 atau 30 tahun kemudian penyakit-penyakit yang membunuh, yang telah membuat orang kekasih mereka itu mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak terlalu tegang, Tante Emi tidak terlalu semakin berduka. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dan bahagian yang kedua di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 hingga 50, dan Kejadian pasal 2 yang kita baca pada hari ini. Alkitab menjelaskan bahwa ayat yang ke-7, kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas. Simple. Allah menciptakan kehidupan kita, sedangkan manusia yang hidup itu terlalu ribet menjalani hidupnya, terlalu rumit. Mengembuskan nafas ke dalam hidung, memberi dengan luar biasa, diatur sedemikian rupa sehingga ia mampu menghadapi situasi apapun. Kondisi apapun dipersiapkan oleh Allah ketika ia menciptakan manusia. Terkadang manusia yang pandai dan cerdas itu
Ya tambah-tambah lagi apa yang sudah Tuhan buat. Rambutnya sudah lurus, dia kasih keriting lagi. Rambutnya sudah lurus. Hidungnya yang tidak terlalu, ya seperti itulah. Dibuat lebih artistik. Kulitnya sudah bagus, hitam, manis, di bleaching. Betul ya? Sudah Tuhan kasih bentuk badan yang bagus, gemuk. Ya. Tapi kalau yang langsing memang ya sudah karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kalau dia dari langsing menjadi gemuk bukan karunia Tuhan, itu karunia Tuhan. Kalau dia bisa berubah dari gemuk menjadi langsing, itu karunia Tuhan. Ya. Makanlah secukupnya, kata doa syafaat. Jangan juga terlalu seke dengan dirimu. Malam sudah tidak mau makan karena supaya timbangannya di angka 37 sampai 38. Untuk bisa melayani dengan baik, suara yang baik, maka pergunakanlah itu. Menyanyilah dengan baik. Dipanggil paduan suara tidak mau, tapi karaoke jalan terus. Boleh juga menyanyi. Boleh kita mempergunakan itu. Tapi pergunakanlah. Karena Allah menciptakan kita dari debu dan tanah. Debu dan tanah itu adalah sesuatu yang mati. Tetapi ketika roh Allah masuk di dalam diri kita, maka roh Allah itu mengubah kualitas kita yang mati, debu dan tanah itu menjadi kualitas terbaik dalam hidup ini. Saya tidak ingin mengulang ini. Tapi seringkali orang berkata, manusia itu terbuat dari debu dan tanah. Jadi lihat hidupnya seperti apa. Dia terbuat dari apa. Kalau hidupnya suka bertengkar, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa. Longsor. Suka menjatuhkan orang. Nah, itu imajinasi kita. Tapi Allah menciptakan kita untuk menikmati kasih karunia dan anugerahnya dalam hidup. Om ini seperti itu. Orang yang sangat detail. Semua kunci-kunci itu disimpan dengan rapi. Bentang. Apalagi? Tidak mau ke rumah sakit. Kita mengenal orang tua ini sebagai orang yang konsisten di dalam kehidupan. Dia memaknai masa-masa kehidupannya, mengatur hidupnya dengan sangat teliti. Bahkan yang kita baca tadi, riwayat hidup. Kami sebenarnya sudah buat riwayat hidup. Tadi malam adik Siska memberikan kepada saya, Kak, ini riwayat hidupnya Papa. Saya pulang ke rumah, saya hapus semua yang sudah saya buat. Kemudian saya coba saya bikinkan SK-nya. Tapi waktu terima insentif dia tidak ingat. Om ini menulisnya, titik komanya dia tulis dengan baik. Dan saya kira itu barangnya itu pasti masih ada, SK-nya itu masih ada. Untuk memberikan kepadanya, mengenakan kepadanya yang tidak dapat mati. Dan oleh karena itu, dia bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan. Dia bersungguh-sungguh dalam pelayanan. Dia bertekun di dalam seluruh pemberitaan firman.
Aku
menaikkan segala pujian, syukur, hormat, dan sembah hanya kepadamu Allah yang menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini dalam segala karya dan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Kamu mampukan kami dan melayakan kami mengambil bahan kemuliaan kami. Siang hari ini, saat kami hendak membawa dan meletakkan hamba urapan-Mu di tempat pemberiannya, kami datang berdoa, kami datang melihat dari hamba urapan-Mu, Pendeta J. Palanggo, Ibu Emi Palanggo, Wapuhi, ketiga anak-anak, dan seluruh rasa kehilangan, kesedihan, dan duka cita. Engkau topang kehidupan mereka untuk melaksanakan, meneruskan rangkaian acara kekuatan kesehatan kepada istri terkasih dan seluruh anak-anak, agar mereka berpengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka melalui masa-masanya kehidupan keluarga besar. Kurniakan kekuatan kesehatan kepada mereka semua dalam pada siang ini, bahwa Engkau telah menciptakan kami dari semua yang terbaik yang Engkau miliki, dan bahwa yang Engkau telah berikan ini tentu pun Engkau sediakan sesuatu yang kekal, yang telah dimateraikan di dalam darah, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus, akan memberi semangat bagi keluarga dan kami dan Maha Mulia umat-Mu, kaum keluarga, handai tolan dan kerabat, dan hamba-hamba urapan-Mu, pendeta Yulia. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya akan menyerahkan kepada majelis. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Leonardo Tonga yang telah mewartakan firman kebenaran. Sebelum keluarga yang telah dititipkan pada kami, Papa, hari ini kami mengenalmu sebagai ayah yang tegas namun perhatian, seorang suami yang setia dan penuh kasih. Papa, lewat setiap musim yang kita lalui bersama, bagi kami Engkau adalah pahlawan, sosok petarung dan pejuang sejati, tak hanya untuk jemaat yang Tuhan percayakan untuk Engkau layani,
namun juga untuk keluarga dan anak cucu yang Kau kasihi sepenuh hati. Akan kami ingat dan pegang terus bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya pegangan dan andalan kami yang layak kami percaya. Bapa, semua kami yang mengenal-Mu akan merindukan suara-Mu, nasihat-Mu, dan sosok-Mu yang ramah, tidak hanya bagi kami keluarga, namun juga bagi teman-teman kami dan setiap orang yang pernah tersentuh oleh kebaikan hati-Mu dan saat ini sungguh kehilangan-Mu. Bapa, terima kasih atas iman-Mu yang Kau pertahankan hingga akhir. Kami sungguh percaya dan mengimani bahwa kini Tuhan Yesus menyambut-Mu, hamba-Nya yang teguh dan setia. Bapa, selesai sudah dengan baik tugas-Mu di dunia. Kini pergilah dalam damai kasih Tuhan Yesus, dan lewat wangi-wangian yang kami dan kepada anggota jemaat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Bapak Pendeta Eli. Dan peristiwa ini hendak mengingatkan kita semua bahwa sebagian dari kehidupannya telah ia buktikan bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus melalui gereja Tuhan di Sulawesi Tenggara, dan khususnya dalam dalam menekan sekerja kami, hamba urapan Tuhan, almarhum Pendeta Emilius J. Palanto SPH. Roh Kudus menolong kami semua untuk melanjutkan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan memberkati dan menumbuhkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita menyanyikan pelengkap hidung jemaat nomor 46, baiknya yang pertama. Menerima hambanya
ayat 1 sampai 8. Pesan Rasul kepada segenap jemaat. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan dunia. Dengan mereka yang menyampaikan ungkapan hati mewakili segenap majelis dan jemaat. Shalom. Sidang jemaat Tuhan. Dan segenap keluarga yang berduka, perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat Maranatha Lepo buka kami selaku rekan sekerja almarhum menyampaikan rasa sekenangan dengan keluarga yang berduka atas pernyataan kedaulatan Tuhan mengambil dari tengah-tengah keluarga dan persekutuan hamba-hambanya sangat dalam dirasakan oleh kita semua, khususnya keluarga besar Palando Lapohi. Tapi keluarga yang telah mendukung almarhum dalam memenuhi diri dalam pelayanan serta pendampingan terus dalam semangat untuk melewati suka duka dalam pelayanan gereja Tuhan semasa hidupnya. Kini saatnya kita akan menghantarkan hamba urapannya akan dikuatkan dan dihidupkan oleh Kristus Yesus dalam keyakinan bahwa baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Kristus. Selamat jalan rekan sekerja kami, hamba urapan Tuhan almarhum Pendeta J. Palando Sarjana Metodya. Dalam kepekaan Tuhan, kami akan melanjutkan tugas panggilan pelayanan dan kesaksian gerejanya hari ini dan sampai selamanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Shalom. Mari bersama.
yang ditinggalkan oleh kasih kami, Pendeta Ibu Johannes Mamandu, istri tercinta, Tuhan semua kawan sekerja. Terpujilah Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kami, beritakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Juga kepercayaan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kami memohon kuasa Roh Kudus memampukan dan Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.